Kitabut Taharah. Berwuduk ni sesuatu hal yang lazim dalam solat. Ketika seseorang hendak melaksanakan solat, dia mesti berwuduk. Apabila dia tidak berwuduk, maka solatnya tidak sah. La salata liman la wudu'alah. Tidak sah solat seseorang yang dia apabila tidak berwuduk. Maka wuduk ni sangatlah penting sekali. Penting. Tak berwuduk tak sah. Bab amal fil wuduk. Apa yang dilakukan dalam berwuduk itu. Seperti apa Rasulullah dalam berwuduk. Ini Imam Malik menukilkan di dalam kitab Muwatta beliau. Qala haddatsani Yahya an Malikin an Abri ibn al-Yahya al-Mazini an abihi annahu qala li Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim ni adalah sahabat Nabi. Wa huwa jiddun Amrul ibn al-Yahya al-Mazini. Dia ni kakek daripada Amrun ibn al-Yahya al-Mazini. Nama beliau Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Ini adalah daripada sahabat Nabi SAW awal-awal di Madinah. Jadi banyak orang-orang Madinah dahulu kala 70 orang yang berangkat pergi ke Makkah untuk masuk Islam. Bergabunglah dengan sebagian penduduk-penduduk Makkah dari daerah Najdi. Beliau ini satu angkatan, satu rombongan dengan Musailamah ibn al-Hanafiyah atau disebut dengan Musailamah bin Kazzab. Musailamah al-Kazzab. Musailamah al-Kazzab ini nabi palsu. Setelah dia masuk Islam dengan Rasulullah, baliklah dia ke negeri Najdi. Najdi ini Najd. Balik dia ke negeri Najd dan dia pun mengaku bahawa dia pun seorang nabi seperti Muhammad. Jadi kata dia, padahal dia setelah dibai'ah oleh Rasulullah itu. Setelah bai'ah oleh Nabi, bai'ah itu janji setia. Janji setia antara Rasul dengan seorang hambanya itu bai'ah. Maka ada hari ini orang mengistilahkan bai'ah itu tak ada lagi. Tapi masih ada orang-orang sufi, tarikat yang memakai istilah bai'ah. ISIS juga memakai istilah bai'ah. ISIS memakai istilah bai'ah. Siapa yang mau berbai'ah dengan dia, maka dia anggap bagian daripada dia. Tapi siapa yang tak mau berbai'ah dengan dia, dianggap bukanlah bagian daripada ISIS dan itu boleh untuk dibunuh. Bai'ah itu janji setia. Itu ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Alladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha bima ahadullahu fa innama yankusu ala nafsih. Jadi orang-orang yang berjanji dia dengan Allah, maka dia juga berjanji dengan dirinya sendiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ketika diambil tangannya oleh Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, maka ketika itu dia sudah menjadi muslim. Jadi si Musailamah ini satu angkatan dengan Abdullah bin Zaid ibn Asim. Balik dia pulang ke daerah Najdi. Najdi itu tempat lahirnya Abdul Wahab itu, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu, sanalah dia lahir ini. Dia syiarkan tambah ramai pengikutnya. Memang kalau yang sesat ni biasanya banyak juga yang mengikutinya karena mudah diterima, kemudian dibantu oleh syaitan. Dibantu oleh syaitan, apalagi pemahaman-pemahaman yang sesat itu dibantu oleh syaitan itu. Dibantu oleh syaitan, itu bagus, itu bagus, itu bagus kata syaitan. Jadi akhirnya sampailah terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musailamah yang dibai'ah oleh Nabi kemarin sudah mengaku pula dirinya sebagai seorang Rasul, seorang Nabi. Akhirnya dibuatlah strategi dan ujung-ujungnya sampai ke tahap perang, mati, dibunuh. Musailamah al-Kadzab dicari oleh para sahabat dan dibunuh dan meninggal dunia dalam keadaan murtad. Itulah daerah Najdi itu tak didoakan oleh Nabi. Jadi Nabi berdoa, Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman ya Allah. Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Berkahi Syam dan Yaman ya Allah. Ya Allah, berkahi Syam dan Yaman. 3 kali Nabi berdoa itu. Sahabat pertama bertanya, Najdi kaifa ya Rasulullah? Najd kok tak didoakan ya Rasulullah? Kata sahabat ke Nabi, kata Nabi, tidak, Najd tu banyak fitnah, zilzal, gempa sering di Najdi. Kemudian Nabi palsu dari Najdi. Kemudian kata ulama, lahir pula lah Muhammad bin Abdul Wahab dari negeri Najdi. Jadi Nabi dah nampak, Nabi ini perusak Najdi ni nanti ni. Merusak Najdi ni nanti, maka didoakanlah oleh Rasulullah sallallahu, tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu kala syahadat orang
mengakui langsung annaka Rasulullah karena Nabi hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, bahawa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ini pula lah dalilnya orang-orang salafi mengatakan, Syekh Albani juga, bahawa lafaz tasyahud itu tak boleh ayuhan nabi lagi, tak boleh assalamu alayka, tapi assalamu alan nabi. Jadi kan dalam tasyahud kita ka kan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka. Ka itu dekat. Sahabat Nabi boleh pakai ka. Kata Wahabi ini Wahabi ni dimain-mainkannya ini. Ketika Nabi hidup boleh pakai ka, kata dia. Setelah Nabi meninggal dunia dirubah lafaz ka. Jangan pakai ka lagi. Assalamu alan nabi. Itu kata dia. Itu dikuatkan Syekh Albani itu. Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Nabi Muhammad ketika salat beliau melepaskan ka atau tidak? Ini lagi. Kan Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dalam riwayat-riwayat hadis, di dalam riwayat-riwayat hadis, dalam syarahan-syarahan yang disyarah oleh ulama fikih, tetap memakai kalimat ka. Jadi Nabi sendiri mengatakan ka. Walaupun ada dalam riwayat Nabi mengatakan assalamu alayya, tapi tidak. Riwayat yang paling kuat mengatakan Nabi pun memakai assalamu alayka. Padahal untuk Nabi sendiri, mengapa Nabi memakai ka? Itulah hikmahnya, kata Imam Bajuri, untuk mengajarkan kepada kita tata cara melaksanakan salat. Jadi anak-anak SD, saya ketika waktu ada anak teman, jadi ketika belajar salat, diulanglah belajar salat di rumah balik, berubah lafaz itu. Kita lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka. Anaknya berubah, assalamu alan nabi ayuhan nabi. Kita ayuhan nabi, dia assalamu alain nabi. Kita assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi ditanya teman, macam mana ni Ustaz? Apakah memang berubah lafaz tasyahud itu? Tidak. Dari dulu tetap memakai kalimat ka. Itu pun lah yang diikuti oleh kita pada hari ini. Jadi walaupun Nabi tidak ada, walaupun Nabi sudah meninggal dunia, tetap lafaz tasyahud itu tak bisa untuk kita ganti. Jadi sama halnya dengan kajian kita yang kemarin, ketika Nabi mengucapkan salam ke kuburan, Nabi salam ke Baqi', assalamualaikum ya ahlil Baqi'. Nabi salam ke sahabat Jabal Uhud, assalamualaikum ya ahlal Uhud. Kata Rasulullah. Sahabat protes, kata sahabat, kenapa mengucapkan salam ya Rasulullah? Ini kan sudah meninggal semua, orang ini kan sudah meninggal dunia, untuk apa kita mengucapkan salam ya Rasulullah? Kata baginda Nabi SAW, mereka mendengar, kata Rasulullah. Mereka mendengar. Kalau mereka jawab, maka engkau akan hancur, maksudnya akan lari. Iyalah, cubalah kita datang ziarah ke makam kakek gitu. Assalamualaikum Tok Onyang. Hey, yo cubi lo tiba kan ni. Hendak lari gitu dia buat engkau. Tu hikmahnya, dengar. Adik kadang Wahabi ni tak faham dia. Orang sudah mati, ngapain dia ajar lagi? Dia merat orang talqin mayat. Kan kita di daerah kita ada talqin mayat. Ada kitab 6 jilid Ahkamul Janaiz, bukan karangan Syekh Albani. Karangan Syekh Albani Ahkamul Janaiznya tipis. Ini 6 jilid tebalnya. Ahkamul Janaiz karangan Profesor Dr. Sa'duddin Al-Hilali, dosen Universitas Al-Azhar. Kalau tak salah sampai hari ini masih hidup beliau. Syekh Sa'duddin Al-Hilali menulis 6 jilid kitab tentang membahas hukum janaiz, tentang hukum jenazah di sana. Beliau nukilkan di satu kitab dari yang 6 jilid itu hukum tentang talqin mayat di atas kubur. 3 ulama mengatakan hukumnya sunnah. Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunnah talqin mayat di atas kubur. Cuman ba'dal Hanafiyah lah yang mengatakan tidak disunnahkan. Dalilnya jelas dalam riwayat, dinukilkan oleh beliau banyak dalil di sana. Salah satunya ketika Nabi berdoa di atas kuburan yang meninggal dunia ketika itu,
Uthman bin Maz'un. Jadi kita Melayu ni dari dulu sudah banyak orang alim ni, jangan dirubah-rubah. Dikiranya kita ni dari mu'allaf betul nampaknya dulu ini. Maka mereka robah tradisi-tradisi, amalan-amalan yang sudah diamalkan oleh orang tua-tua kita dulu. Kita dulu sampai hari ini di beberapa daerah di Riau masih diamalkan. Setelah orang meninggal dunia, setelah dikuburkan langsung ditalkinkan. Ditalkinkan. Saya diminta oleh keluarga Tengku Zulkarnain untuk mentalkinkan beliau, dan alhamdulillah saya talkinkan beliau. Karena saya yakin beliau mazhab beliau Syafi'i, beliau Asy'ari akidahnya. Jadi datang keluarga nelfon dari Medan ke keluarga yang di sini minta untuk ditalkinkan karena itu pesan abah. Pesan beliau, saya nanti meninggal dunia tolong saya ditalkinkan di kuburan saya. Jadi bapak ibu kalau dari sekarang kita masih hidup, pesankan ke anak-anak kita. Mati saya nanti talkinkan dan ajak jamaah baca Yasin di rumah. Pesankan itu. Kalau dapatlah nanti anak-anak yang saleh, alhamdulillah. Tapi belum tentu juga anak saleh tiba di jodohnya rupanya coleh pula, rupa wahaboy je. Ya, seperti kejadian kita di daerah kita di Rumbai ada ini. Enggak, kata menantunya, almarhumnya meninggal dunia, mertuanya. Jadi menantu dengan anak. Jadi enggak ada, kami tidak tidak ada takziah. Kalau bapak pergi takziah ke rumah kami silakan saja, tapi kami tidak menyediakan apa-apa dan tak boleh pula baca Yasin. Jadi dia meniang aja. Tentu lebih ancak tak takziah lagi. Dunia. Maka hati-hati. Orang dulu selektif betul memilih menantu. Kalau menantunya berbeza pemahaman dengan dia, tak mau. Karena beresiko kepada dia nanti. Mati kita nanti tak mau dia menantu ni membacakan kita doa. Orang membawa kita membacakan Yasin ke rumah kita. Orang nak mendoakan kita, tak mau dia. Enggak, kata dia. Tak boleh, kata dia. Harta kita diambil. Ketika orang mendoakan kita, tak mau. Hati-hati. Jangan sayang aja, berkata hijau begitu. Jadi begitulah pemahaman mereka bahwa tidak sampai, kata dia. Tak boleh mengajarkan orang yang hidup saja susah. Bagaimana mengajarkan orang yang mati? Kan begitu, kata dia. Lebih susah dan tak mungkin lagi, kata dia. Samalah halnya dengan pertanyaan sahabat ke Rasulullah tadi. Ini orang ini kan sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Takkan mungkin salam kita terdengar oleh mereka ya Rasulullah. Nabi faham Rasulullah. Kata Nabi terdengar, kata Rasulullah. Mereka mendengar jawabannya. Mereka mendengar salam kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu bagaimanapun tetaplah kita dianjurkan untuk mentalkinkan mayat di kuburan. Jadi kita talkinkanlah. Tengku Zulkarnain kita talkinkan sebagaimana lafaz talqin yang ada di dalam beberapa kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Ya fulan ibnul fulan, ya fulan ibnul fulan, hei si fulan. Siapa nama si fulan? Siapa nama ayahnya? Datang dua orang malaikat nanti kepada engkau. Dua orang malaikat ni gagah perkasa. Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, karena yang datang itu juga adalah makhluk Allah. Itu diajarkan di atas kuburan. Ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, tidak akan dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Kalau tak ada manfaat, tak akan dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ila yaumina hadzal, sampai hari ini orang-orang masih mengamalkan. 40 hari katanya 40 hari telinga kita ni masih berfungsi walaupun jasad kita sudah mati. Jasad sudah mati, tubuh sudah mati, tak lagi bergerak, tak lagi apa-apa, tapi telinga katanya masih mendengar. Buktinya salam Nabi kepada orang yang sudah meninggal dunia, salam Nabi kepada orang yang ada di dalam kubur. Jadi telinga ni mendengar. Adalah datang dua orang malaikat kepada engkau, janganlah engkau takut, jangan engkau gemetar, kedua-duanya itu juga makhluk Allah. Ini kan luar biasa ini. Keduanya juga makhluk Allah. Dia akan bertanya kepada engkau dengan 5 pertanyaan. Jawablah bilisanin fasihin wa bi'tiqadin sahih. Jawablah dengan lidah yang fasih dan i'tiqad yang benar. Itulah ditanya, "Man rabbuka?" Allahu rabbi. Siapa Tuhan engkau? Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad nabi wa rasuli. Ini kan hal yang luar biasa ini. Sesuatu hal perkara yang memang itu nanti yang akan diharapkan lagi pertolongan
itu yang akan diharapkan oleh orang-orang nanti yang bisa membantu kita ketika kita berada di dalam kubur kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu istiqamahkan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka orang tua-tua dulu masih tetap konsisten, dia mengharamkan anaknya untuk sekolah di pondok-pondok, di tempat-tempat yang fahamkan Wahabi, begitu juga menikahkan anak dengan mereka, karena risikonya itu berat sekali, berat risikonya. Tak mau dia mendoakan kita, rugilah kita punya anak, kita dah membesarkan anak, ternyata kita tidak bisa, anak pun tak bisa membantu kita. Qala, apa kata Imam, kata Malik, kata Amr ibn Yahya al-Muzani, wa kana min ashabi Rasulillah Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata dia? Hal tastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Abdullah bin Zaid Asim, bisakah engkau menampakkan, bisakah engkau memperlihatkan kepada kami bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Bisa nak engkau melihatkan ke kami seperti apa Nabi berwuduk? Kami ingin, coba engkau lihatkan kepada kami. Kata Abdullah bin Zaid bin Asim, okey, bisa. Saya bisa melihatkan ke kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwuduk. Naam, baik. Fada'a biwadha'in, beliau meminta, mana air? Sini air. Kata Abdullah bin Zaid bin Asim. Ini Abdullah bin Zaid bin Asim ini memang nampak Rasulullah berwuduk. Nampak Nabi berwuduk seperti apa wuduk Nabi, dia nampak. Fabragha ala yadihi, beliau tuangkan air ke tangannya. Jelas ini. Air dituangkan ke tangan, bukan tangan masuk ke dalam gayung. Air dari luar, dari dalam timba dimasukkan ke tangan. Pokoknya air ni tergenang walaupun sedikit. Jadi syaratnya, maka kalau seandainya air tak ada tergenang, kita usap-usap saja, itu tak sah. Tapi mesti air itu tergenang, walaupun sedikit air itu tergenang, mesti harus. Begitu. Fa'afragha ala yadihi, diambil air, diletakkan kepada tangannya. Jadi kalau kita ada keran, letak ke tangan kita keran air tadi. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, tangan ini pun harus diniatkan dia sebagai ganti daripada gayung. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Harus itu. Kalau tidak nanti dikhawatirkan air bekas air wuduk itu pun menjadi air musta'mal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i agak teliti dalam masalah wuduk satu, dalam masalah istinja satu. Teliti mazhab Syafi'i. Sampai dalam masalah wuduk itu pun ada dalam mazhab Syafi'i, dan itu dipakai oleh orang tua-tua kita dulu, harus istinja dulu katanya. Jadi mesti istinja. Istinja ni ya mesti harus buang air kecil dulu katanya. Atau setidaknya tak buang air kecil, tak buang air besar pun dianjurkan cebok. Itu dipakai oleh orang tua-tua kita dulu. Orang-orang Melayu lah pada umumnya. Padahal tak pipis, tidak pipis, tidak buang air besar, tapi cebok juga ni. Saya tanya hadis tentang itu ke masyaikh dulu waktu di Mesir, ke Syekh Abdullah Ahmad Hajin, kata beliau, hadza qaulun dha'if fi Syafi'i, kata beliau. Itu termasuk pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak perlu kita untuk mengamalkannya. Tapi orang tua-tua kita dulu banyak mengamalkan seperti itu. Banyak melakukan hal yang seperti itu dahulunya. Jadi dia tidak buang air kecil, dia tidak buang air besar, tapi dia cebok juga. Cebok, tahu cebok kan? Istinja. Bukan cebong, cebok. Cebong hampir-hampir sama lah. Fa'afragha ala yadihi, tuangkan air ke tangannya. Faghassala yadaihi marrataini. Dibasuhlah tangannya dua kali. Nih sekali, dua kali. Jadi maksudnya ketika diambil air tadi, dituangkan, kemudian dia basuhkan ke tangan kiri. Begitu pula sebaliknya, beliau basuhkan ke tangan kanan. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Summa tamatmadha, kemudian dia berkumur-kumur. Tengok Rasulullah. Ini kata sahabat yang hidup di zaman Nabi ini. Di antaranya adalah Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Tamatmadha wastansyara, Nabi berkumur-kumur, dan sekaligus Nabi memasukkan air ke dalam hidung. Ini mazhabnya Imam Hanafi ini.
mazhab Imam Hanafi tamat madha dengan wastansara itu satu dia sekalian. Jadi cara itu ambil air masuk langsung ke mulut, langsung ke hidung. Itu dalam mazhabnya Imam Maliki. Nampak oleh memakai dalil hadis Abdullah Zaid ibn Asim. Sebenarnya untuk saat Covid ini semestinya itu harus kita galakkan itu. Sebelum berwuduk kalau bisa kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung. Karena katanya virus itu nyangkutnya di tenggorokan satu, di pangkal hidung kita satu. Tapi kalaupun tidak ada virus, kita pun disunahkan seperti itu. Karena kata Nabi SAW, bangun tidur itu, jin itu ketika kita tidur, di sini dia diamnya jin itu. Jadi makanya dianjurkan kita istinsar, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dianjurkan pula kita untuk istinsyak. Karena jin tadi di sini. Jadi dengan kena air tu jin tadi pergi dia. Gitu. Ada orang mengatakan jin yang disebut di sana tu jin maknawi, bukan jin hissi. Maksudnya maknawi itu perumpamaan jin sajalah, begitu dia. Tapi ada yang mengatakan memang jin itu yang berada di sini. Berarti kalau jin di siku ketek berarti jin itu kan. Kecil dia jin itu. Macam corona kan kecil juga dia Covid itu. Maka kata Syekh Nuruddin, berterima kasih syaitan kepada Covid ni, kepada corona ni. Jadi kata syaitan, terima kasih akhi, terima kasih kata syaitan kepada corona. Kenapa katanya? Saya mulai dari diciptakan dahulu dengan Adam katanya, belum pernah saya berhasil menutup masjid katanya. Engkau kecil baru saja diciptakan, engkau bisa menutup masjid. Sukses engkau daripada saya. Selamat katanya. Itu kata corona, kata syaitan ke corona. Berhasil corona menutup masjid. Berhasil corona menutup masjid itu perkara berhasil corona orang berhenti orang tawaf. Itulah berdoa kepada Allah, cepatlah corona ini habis ya Arhamar Rahimin. Thumma tamat madha. Jadi Nabi sekaligus kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Thumma ghasala wajahahu salasa, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali membasuh wajah yang wajib dibasuh ada nisbah lintang, ada nisbah panjang. Nisbah tempat pertemuan dagu, bukan dagu, tempat tulang yang lunak ini di bawah telinga sedikit ni. Ini wajib basah ini. Ini nisbah lintang. Ni kalau kambing ini enak ini, kalau di kambing enak daging ini nih, kepala kambing tu yang bagian sininya enak. Karena ini tulang lunak ini. Kita ini wajib basah ini. Ini wajib basah sampai bagian nisbah panjangnya, tempat tumbuhnya dagu sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Jadi tumbuh rambut, di mana tumbuh rambut? Di sini tumbuh rambut kita. Berarti dari sanalah sampai ke bawah ini. Begitu dia. Bagaimana kalau orang yang tumbuh rambutnya di sini nyusulah yang umpamanya? Apakah mesti dari sini dia tarik ke depan? Tidak, tapi bihasabil wajhi, dengan ukuran wajahnya saja. Wajah ya ukuran yang nampak daripada ubun-ubun, anak ketika lahir nampak terasa ubun-ubunnya lunak, itulah mulai dari itu dihitung wajah sampai ke bawah. Begitu pula lintang dari tempat daripada tulang bagian daripada di bawah telinga sampai ke bagiannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i diajarkan kita melafazkan niat atau memasang niat ketika membasuh wajah. Karena dalil hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu sesuai dengan niat. Maka ketika kita berwuduk, ambil air, pasang niat kapan? Ketika mulailah basuhan pertama di daerah wajah atau bagian daripada jidat kita. Jadi di dalam Hasyiah Bajuri disebutkan, dalam Sulamut Taufik, dalam fikih-fikih kita semuanya hampir keseluruhan disebutkan membasuh itu pertama kali itu letaknya di atas atau di jidat kita. Jadi jangan di wajah, bukan di sini kita ambil air di sini kita letak, bukan. Air itu pertama kali jatuh di jidat kita, barulah turun dia ke bawah. Jadi jangan di wajah kita, bukan. Apalagi kalau seperti ini pula kita. Apalagi kalau seperti ini. Jadi kalau berwuduk tadi, ambil air, kemudian bawa dia ke atas kepala kita. Begitu. Selagi tangan masih di wajah, lafaz niat belum selesai, boleh dilanjutkan terus lafaz niat kita. Kan ketika kita seperti ini, mulailah dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari li istighfar.
Belum selesai terus kusuk daripada wajah kita. Selesai barulah kita angkat daripada wajah kita. Jadi berwuduk pun kadang banyak orang kita yang tak betul berwuduknya. Profesor-profesor pun ada. Yang padahal profesor tu dia ngajar di sebuah universitas Islam malah lagi. Tapi wuduknya gitu aja dia. Padahal jelas ni caranya ni. Bi ghairi latmin, tak boleh pula melemparkan air. Ada sebagian kita yang ketika berwuduk memang dilemparkannya air, tak boleh. Dalam mazhab kita dihitung makruh. Tak boleh melemparkan air. Ada orang kita memang setiap berwuduk, dilemparkannya air. Sampai kawan yang di samping tadi basah, kena. Apalagi kalau kawan tadi agak flu pula seketik kan, tu mulai giku gaya mana. Mak dengkau ni ayu duduk siapa tadi katanya. Jangan-jangan ni virus pula ni katanya. Jadi tak boleh membawa air tu. Nabi mengajarkan bagus-bagus diajarkan Rasulullah. Ambil bawa dia ke atas, turunkan dia ke bawah. Ratakan dia, ratakan dengan tangan jempol kita bagian belakangnya. Begitu dia. 3 kali Nabi berwuduk 3 kali diulang. Thumma ghassala yadayhi marratain. Kemudian Nabi membasuh 2 tangan 2 kali. Nabi basuh tangan ilal marafiq. Kalimat ila itu di sana maksudnya sampai, tapi sampai yang pada tahap bukan muhaddad. Dalam arti kata bukan berarti sebelum mata siku pun sudah cukup, enggak. Ilal marafiq. Marafiq itu sampai. Jadi saya berjalan dari min Pekanbaru ilal Bangkinang. Sampai Bangkinang. Bukan berarti tiba di Batu Bola kita balik lagi ke Pekanbaru, tu belum sampai Bangkinang namanya itu. Atau sampai air tiris kita balik ke Pekanbaru, tu belum sampai Bangkinang. Ilal marafiq, sampai mata siku. Berarti mata siku harus basah. Ini jangan seperti pemahaman apa. Kan kalimatnya ila, Ustaz. Ila itu kan batasan saja. Jadi kalaupun tak sampai kita ke sana tapi dekat-dekat dengan sana tu sudah boleh itu kata dia. Enggak. Marafiq, siku mesti basah. Marafiq. Wamsahu biru'usikum thumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Nabi menyapu ra'sahu biyadaihi, kepalanya dengan tangannya. Ini dia. Perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Maliki dalam qadiyah ini. Mazhab kita Syafi'i menyapu kepala cukup dengan sekedar saja. Dalam arti kata sah, walaupun sedikit saja seperti ini, sah dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki tak boleh, mesti harus ilsaq. Maka kalimat wamsahu ba di sana ada 3 maknanya. Ada ba lit tab'id sebagian saja, itu mazhab Hambali. Ada ba di sana ba ilsaq, mazhabnya Imam Maliki. Ada ba di sana bermakna juz, sebagian sedikit saja. Itu yang dipakai oleh mazhab juz'un mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhabnya Imam Maliki, wamsahu biru'usikum itu memang menyapu seluruh kepala. Jadi katanya di sini fa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bimuqaddam ra'sahu thumma dhahaba bihima ilal qafah thumma raddahuma. Jadi dalam mazhabnya Imam Maliki, dalam hadis ini Nabi setiap berwuduk, Nabi menyapu kepala, diawali dari muqaddam, dari awal, dari pertama Nabi bawa ke belakang sampai tengkuk, Nabi balikkan ke depan balik. Seperti itu wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhabnya Imam Maliki, wuduk yang seperti itu wajib dilakukan. Kalau tidak sah wuduknya. Maka saya selalu mengajarkan ke jemaah-jemaah yang berangkat haji, jemaah berangkat umrah, wuduk sampai di Madinah, wuduk sampai di Makkah, pakailah wuduk mazhabnya Imam Maliki atau mazhabnya Imam Hanafi. Kenapa? Karena kita sering bersentuhan dengan orang, sentuh dengan istri, sentuh dengan jemaah-jemaah yang lain. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, ya batal wuduk kita. Karena menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan wuduk laki-laki dan perempuan, ajak Nabi yang halal menikah, batal wuduknya.
Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Ada sebagian ustaz mengatakan, kan itu darurat ustaz. Oh enggak, itu tak sampai ke tahap darurat. Masih ada solusi yang lain. Caranya bagaimana? Pakailah wuduknya mazhab Maliki. Talfik bukan talfik. Talfik itu mencari kemudahan dalam mazhab. Mencampur adukkan mazhab, itu baru talfik. Kita wuduk Syafi'i. Seperti wuduk Syafi'i. Setelah itu kita pegang isteri kita. Kita pergi salat ke masjid, gandengan pegang tangan isteri. Ini orang-orang yang apalah, yang mungkin waktu muda petang tak pernah pegang tangan bini, dah ketika tua lah pensiun pegang tangan bini ke masjid. Nampak sama orang. Jadi kata orang, "Pak, wuduk bapak batal lupa." Apa tu? Bapak menyentuh isteri bapak. Oh enggak, tak batal. Boleh. Menyentuh tangan isteri tak batal menurut mazhab Hanafi, kata bapak ni. Bapak ni berwuduk dengan cara mazhab Syafi'i. Membatalkan wuduk bapak ni pakai batal wuduknya Hanafi. Inilah yang disebut dengan talfik, haram hukumnya itu. Jadi bagaimana solusi? Solusinya harus wuduk. Kalau kita ingin yang membatalkan wuduk kita pakai mazhabnya Hanafi, ya wuduk dengan wuduk Hanafi. Wuduk dengan wuduknya Maliki. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi tidak batal bersentuhan dengan isteri dan dengan perempuan yang ajnabi selagi tidak menimbulkan syahwat. Bagaimana cara wuduk Maliki? Itu saya praktekkan terus ketika manasik. Ketika Bapak Ibu di Makkah Madinah, pakailah wuduk mazhabnya Maliki. Kalau wuduk Maliki nanti salat Syafi'i boleh ustaz? Boleh. Wuduk Syafi'i nanti salat Hambali boleh ustaz? Boleh. Ini kaedah ranah-ranah ijtihad semuanya ini. Wuduk seperti apa wuduk Maliki? Salah satu wuduk Maliki seperti itulah dia. Ambil air, bawa ke belakang, tarik lagi ke depan. Ambil lagi, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid ibni Asim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara wuduk Rasulullah. Kemudian seperti apa lagi Nabi berwuduk? Nabi dalik. Dalik ini Nabi urut itu. Itu cara wuduknya mazhabnya Maliki. Kalau di kita Syafi'i kan tak perlu dikusuk. Mengkusuk itu sunnah cuma dalam mazhab Syafi'i. Yang melakukan kepala seperti ini ke atas tadi ke bawah lagi dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Jadi ketika berwuduk dianjurkan kita untuk kusuk dia. Itu wajib. Dua itu saja tambahan. Siapa jamaah haji, jamaah umrah yang berangkat Makkah Madinah ingin melaksanakan ibadah haji, ingin dia tidak terganggu wuduknya nanti, amalkanlah wuduk mazhabnya Maliki ketika di Makkah dan Madinah. Caranya tadilah kusuk, kemudian dengan kepala kita sapu, itu aman wuduk kita. Bersentuhan pun kita dengan perempuan tidak batal lagi. Begitu. Itu cara saya mengajarkan. Ada sebagian ustaz, tak apa-apalah mazhab Malik Syafi'i pun kan ini darurat ini katanya. Ad-darurah tumbihul mahdhurat kata dia. Darurah itu menggugurkan hukum haram kata dia. Jadi tak batal wuduk karena darurat. Tapi menurut saya tanya kepada beberapa masyayikh ketika itu tuh bukan darurat kata dia. Bukan darurat, tapi itu masih ada solusi yang kita masih bisa mengamalkan mazhab yang lain. Hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a min, sampai ke depan, ulang balik tarik ke depan, ke belakang, ke depan. Thumma ghassala rijlaihi, kemudian Nabi membasuh dua kakinya ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Jadi Nabi tak menyapu telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam riwayat Nabi menyapu telinga ketika menyapu kepala. Jadi ketika menyapu kepala tadi itu langsung sekalian telinga. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, menyapu telinga dengan ma'in jadid, dengan air yang baru. Maksudnya air baru lagi kita sapu telinga, tidak air yang dari kepala. Kalaupun memakai air yang dari kepala pun boleh berdasarkan hadis ini. Tak apa-apa. Sambil menyapu kepala langsung sapu telinga. Boleh ustaz? Boleh beramal dengan hadis ini. Tapi di dalam kajian kita, dalam mazhab kita Syafi'i, menyapu telinga bima'in jadid, memakai air yang
baru. Jadi setelah menyapu kepala, ambil lagi air, baru kita menyapu telinga. Begitu dia. Dan itu juga diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wuduk dalam mazhab Maliki ini sedikit saja. Sedikit airnya. Airnya tak begitu banyak. Maka ketika nampak oleh orang-orang Sudan kita berwuduk, itu ditertawakan ni. Dan kadang ada marah dia. "Kaif ya akhi," kata dia. "Bagaimana kalian wuduk ni? Ini mandi ni," kata dia. "Bukan berwuduk kalian," kata. "Kan memang kalau kita berwuduk kan basah, Pak. Kita orang Asia ni lah yang mazhab Syafi'i ni, kalau berwuduk tu memang basah. Basah. Ini basah memang mengalirkan air. Ya alhamdulillah lah Allah takdirkan banyak air di negeri kita. Puas kita berwuduk. Kalau di daerah Afrika, wuduk itu ada satu teko itu disediakan untuk wuduk dan ujungnya itu panjang. Jadi ujung tempat keluar air itu panjang. Itulah jadikan berwuduk. Satu teko itu bisa berwuduk 10 orang. Tekonya kecil seperti teko untuk kita minum di apa itu? Minum di rumah makan tu. Teko kecil tu bisa berwuduk 10 orang dengan satu teko itu. Di kita satu tu pernah kami coba tak cukup. Kalau dengan cara wuduk kita memang macam ni menampung air. Orang Sudan tidak 2 tangan, 1 tangan saja. Satu menuangkan, 1 tangan mengambil. Gitu saja dia. Ambil sikit lagi. Kan syaratnya tadi kan tergenang. Tapi kalau tak tergenang tak sah dia. Melap kita namanya itu tak sah. Dia mesti tergenang walaupun sedikit. Orang Sudan saya perhatikan ambil lagi sedikit saja airnya. Bayangkanlah satu teko itu bisa 10 orang. Kita nak, kita besar buka keran, semakin besar buka keran. Tapi alhamdulillah lah, Indonesia Allah takdirkan banyak air. Kita banyak air, apalagi di Pekanbaru. Air dari atas, air dari bawah. Dari atas hujan, dari bawah banjir entah ponamo. Ra'sahu thumma ghassala rijlaihi, kemudian Nabi membasuh kakinya. Itu ila ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri orangnya berwuduk sebelum solat. Ini ada aliran sesat dahulu, dia tak perlu berwuduk ketika nak solat. Karena kata dia diri kita ni suci, gitu dia. Untuk apa kita harus mesti berwuduk? Tapi bagaimana dia lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih suci lagi baginda Nabi sampai keringat Nabi pun tak berbaun. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baunnya baun parfum sebagaimana diriwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah Ummu Sulaim periwayat hadis itu, Ummu Sulaim yang mengambil keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disimpan. Jadi Nabi tidur, setelah Nabi bangun tidur siang tu, Nabi tikarnya Rasulullah SAW banyak dengan keringat. Ada yang mengatakan memang dari tubuh Nabi diambil keringat itu dengan memakai kapas, kemudian disalin, dipindahkan ke botol kecil, kemudian itulah yang mengeluarkan haruman yang wangi sekali. Dan ternyata itu adalah keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam satu riwayat, baunnya saking harumnya keringat Rasulullah itu, satu kampung di Madinah itu terhirup harum bau keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parfum itu. Satu Madinah. Memang Madinah dulu kecil kata masyaikh. Madinah dulu tu paling sekitar ya Masjidin Nabawi sekarang lah dengan pelatarannya, itulah Madinah dulu. Tapi mana parfum yang secanggih itu? Tak ada. Parfum yang sampai 1 kilo masih terbaun-baunannya wanginya. Mana ada? Tak ada. Itu cuman keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda Nabi itu bersih. Ada pula yang bilang Nabi itu ingusan, rembesan. Akhi, jangan menghina Rasulullah. Hadis berikutnya, haddatsani an Malik an Abi Zinan anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sunan Abi Daud juga ada. Qala idza tawaddaa ahadukum fayaj'al fi anfihi ma. Apabila berwuduk salah seorang kamu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Fi anfihi alma, pada hidungnya ada air. Thumma la yanthir, kemudian ia tanasar ini dia percikkan keluar. Begitu, itu tanasar. Begitu.
Ada orang yang tak pandai tanassar, sekedar dia menghirup saja kemudian keluarnya biasa saja. Enggak, tapi kita dianjurkan ketika kita menghirup, itu dianjurkan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man istajmara falyutir. Siapa yang beristinja dengan memakai batu, maka hendaklah dia menjadikan hitungannya witir atau ganjil. Jadi kalau kita istinja pakai batu, Pak, ambil batu yang seginya 3. Segitiga ni. Segitiga, sekali pakai yang ini, habis tu pakai yang sebelah sini, habis tu dilap pakai yang sebelah sini. Paling afdal 3 batu. Batu pertama sap, buang. Batu kedua sap, buang. Batu ketiga sap, buang. Itu dia. Jadi ini ketika orang-orang melontar jumrah yang agak lucu sedikit ini. Batu punya masuknya ke dalam bajunya dia kawan ini. Batu masuk ke dalam baju. Tapi batu ni dah lain baunya. Agak asam gitu. Hari yang baunya, apa dia macam kau bau kau gede. Mana? Jadi ketika sobok di maktab dengan kawan, dan batu tadi kurang nyaman dengan batu tadi. Ni apa tu ni? Ia agak lain batu tadi. Jadi mana aku ambil ni? Di belakang tu katanya. Belakang tu batu siap istinja dan rumah katanya. Batu tu pula dijadikan untuk melempar iblis, tentunya uncik anda iblis balik kau dah wang lihat kata iblis kan. Itu tu batu. Jadi tak boleh guys, dia cuma sekali bisa pakai buang. Orang lain nak memakainya tak bisa. Jadi nak bisa ada pinjam batu yang tadi encor ke tak bisa tu. Dalam istinja memakai batu tak bisa. Siap kita pakai buang, pakai buang. Begitu dia. Tak bisa dipakai oleh orang lain kecuali mungkin setelah disucikan lagi. Ya mungkin cara mensucikannya dengan cara apapun terserah ya. Hadis berikutnya, haddatsani an Malik an Ibni Syihab. Sikit lagi. An Abi Idris Al-Khawlani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadha'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Sama dengan hadis yang tadi. Qala sami'tu Malikan, kata Yahya, aku mendengar Yahya bin Lais, ya sami'tu Malikan, aku mendengar Imam Malik yaqul, berkata pada seseorang, yatamadmadha wa yastanthiru fi gharfatin wahid, orang itu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung tapi memakai sekali saja gayungan. Kata beliau, innahu la ba'sa bidzalika, sesungguhnya itu tidak mengapa dilakukan sedemikian. Jadi tak apa-apa, silakan saja kita melakukan hal yang seperti itu. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Silakan. Ini bagaimana wuduk dengan memakai semprot-semprot itu? Boleh atau sah kah? Ya, tetap tidak sah. Karena syarat kita pandang mazhabnya Imam Maliki mesti tergenang. Di mazhab kita Syafi'i bukan sekadar tergenang tapi mesti sailil ma', mengalirkan air. Dengan memakai semprotan tadi, satu tidak tergenang. Kedua, tidak akan mengalir. Okey, kita mengalir mungkin jauh sekali. Tergenang saja jadilah. Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia lebih kepada sudah menjadi menjadi hawa, kan angin, tiupan angin lah begitu dia. Jadi bukan daripada air tu langsung. Bisa dengan cara mungkin air tu langsung seperti yang ada semprotan itu yang besar ujungnya itu. Itu kan memang air itu. Kalau itu mungkin bisa. Tapi kalau yang semprotan-semprotan angin saja yang keluar itu tidak sah. Dan umumnya banyak juga saya perhatikan jamaah-jamaah memakai seperti itu saya lihat. Malas dia ke tempat wuduk itu aja yang disemprot. Itu aja yang dipakai. Nah, dalam kajian fikih tidak sah wuduk yang seperti ini. Ada yang lain? Silakan Pak Tengku. Gimana? Baik, jadi di dalam hadis ini memang yang nampak oleh Abdullah ibn Zaid ibn Asim, Nabi itu memang dua kali membasuh tangannya. Jadi memang Nabi beliau tengok dalam membasuh tangan dua kali. Jadi dalam hadis ini Nabi tidak mengihtimamkan kepada bilangan nampaknya. Tidak mengihtimamkan, tidak mementingkan kepada bilangan. Kadang Nabi istinsak dengan istismar 3 kali dan basuh tangan Nabi 2 kali. Padahal dalam hadis Nabi SAW
bahwa Nabi berwuduk dengan 3 kali wa yabda'u bil yumna, Nabi memulai dengan yang kanan. Maka hadis tadi banyak. Yang hadis ini Nabi 2 kali. Dia hadis yang lain Nabi 3 kali. Jadi mana yang kita ambil? Tentu yang disepakati dan yang ditentukan sunnah oleh ulama. Ulama mengatakan sunnahnya itu 3 kali. Jadi Nabi mana yang lebih sering berwuduk, 3 kali atau 2 kali? 3 kali Nabi yang sering berwuduk. Jadi 2 kali bagaimana? Kalau seandainya kurang daripada 2 kali, berarti tidak mengapa. Tapi tak boleh lebih daripada 3 kali. Kurang dari 2 kali, 2 atau 1, tak mengapa. Tapi lebih daripada 3, itu ulama menghukum mubazir atau ada yang menghukum kepada makruh dan haram. Begitu dia. Jadi mana yang bagusnya? Sekali, tengok air sedikit, sekali berni. Cuman tentu yang terlebih afdal yang disunnahkan oleh para ulama dalam fikih, yaitu 3 kali. Itu sunnahnya. Sunnah dalam berwuduk saja 3 kali. Dalam hal yang lain 3 kali, apalagi seperti selain daripada wuduk yang disunnahkan 3 kali. Tak ada. Menikah tak sunnah 3 kali, sekali sunnah yang menikah. Jangan bilang 3 kali pula menikah sunnah lagi, tidak. Sekali saja. Jadi yang sunnah itu, saya banyak dapat kalam daripada masyaikh. Begitu juga ada sebagian kita sini, yang sunnah itu menikah itu sekali, bukan 4. 4 itu bukan sunnah dia. Yang sunnah itu sekali. Nabi kan menikah sekali saja. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Tapi karena Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Nabi pun menikah kembali. Dan karena memang kebutuhannya Rasulullah SAW, seorang Rasul mesti harus banyak yang memperhatikan dan mengurus baginda Nabi SAW, Nabi menikah lagi. Tapi yang sunnahnya tetap menikah 1 kali. Setelah nanti meninggal, kalau nak menambah silahkan saja. Tapi tentu tidak ada yang seindah dan sebaik dari yang pertama. Nabi pun tak bisa melupakan jasa Sayyidah Khadijah. Tak bisa. Sampai Nabi temanung macam tu. Teringat juga Nabi Khadijah. Aisyah bercerita juga. Bercerita dengan Aisyah. Tapi pandangan Nabi kosong. Nabi tertumpu pandangan ingat kepada Khadijah ketika itu. Tersinggung Aisyah. Hei ya Rasulullah, engkau dengan aku, apa yang engkau ingat? Kenapa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku ingat kepada Khadijah. Bayangkan itu. Itu jujur Nabi itu. Aku ingat ke Khadijah. Oh, tersinggung Aisyah. Nabi cekcok ada. Cekcok rumah tangga itu biasa itu. Itu bunganya kehidupan itu. Kalau adalah orang yang tak cekcok di rumah tangganya, itu perlu dipertanyakan normal tidaknya lagi bini. Biasa cekcok rumah tangga. Dalam riwayat hadis kan Imam Tabrani kalau tak salah dalam Mu'jamnya. Imam Tabrani ketika Sayyidah Aisyah, Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah. Sudah saya riwayatkan hadis ni kalau tak salah. Jadi disampaikan kepada kepada Abu Bakar. Datang Abu Bakar datang Nabi dengan Sayyidah Aisyah ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, engkau sebagai mertua saya datang kepada engkau adalah mertua saya, mertua aku. Tolong engkau selesaikan masalah kami berdua. Nabi cekcok dengan Sayyidah Aisyah. Jadi biasa Pak, cekcok rumah tangga itu biasa. Tapi ya biasanya jangan tiap hari. Kalau tiap hari itu luar biasa tu. Tiap ongok bercakap, taruh je pocai piring cik pocai. Itu tak biasa, tu luar biasa. Kata Abu Bakar, ya binti, kata Abu Bakar. Hei anak perempuanku, sampaikanlah apa yang nak engkau sampaikan. Kata Sayyidah Aisyah, biarlah Rasulullah dulu, biarlah Muhammad dulu. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah, sampaikan. Kata Sayyidah Aisyah, Muhammad sampaikanlah, jangan kau bohong ya. Jangan bohong ya. Kata Aisyah ke Nabi Muhammad, Muhammad sampaikanlah, tapi jangan bohong ya. Kata Aisyah kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung menampar Sayyidah Aisyah. Ditampar. Jadi Aisyah menengok ayahnya marah seperti itu, akhirnya Aisyah lari ke punggungnya Nabi Muhammad. Tak jadi, apa nak jadi menyelesaikan. Ditampar, engkau berkata seperti itu ke Rasulullah. Jadi menurut Abu Bakar ini anak ni sudah kurang adab ini. Mengatakan, tapi jangan bohong ya, mengatakan itu ke Rasulullah, ayahnya marah langsung.
ditampar oleh ayah. Menengok ayahnya marah seperti itu, Sayyidah Aisyah minta perlindungan ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku datang ke sini bukan meminta engkau menampar anak engkau. Kata Nabi Muhammad, aku datang ke sini bukan ingin engkau menampar anak engkau, tidak. Tapi kata Abu Bakar, aku tidak menginginkan anakku untuk mencaci apalagi meremehkan seorang Rasul. Nabi pun diam. Akhirnya masalah selesai. Sayyidah Aisyah akhirnya tak jadi berbicara, langsung saja minta maaf ke Nabi Muhammad dan keduanya pun pulang. Jadi biasa, cekcok rumah tangga itu biasa. Ada dalam hadis kalau tak salah, Imam Tabrani yang merawikan hadis itu kalau tak salah. Jadi biasa Pak. Jangan kita kira pula rumah tangga kami bercakap, berarti mungkin kami tak cocok. Cerai aja lah lagi, tunggu dulu. Fasabrun jamil. Sabar kita dulu. Mungkin ada masanya nanti, ada masanya indah, ada masanya tenang. Tapi memang bekalah ini bukan tiap hari. Tapi kalau tiap jam aja, tiap sebentar pocalo piriang, tiap sebentar pocalo cermin, tiap sebentar, itu memang perlu dipertanyakan tuh. Stres mungkin. Kalau nak bini stres, lakinya stres mungkin. Coba cek rumah sakit jiwa. Jadi cekcok rumah tangga itu perkara yang biasa saja. Jadi Sayyidah Aisyah pernah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang jasa daripada sahabat, jasa daripada istri yang mulia Khadijah Al-Kubra itu tidak pernah dilupakan oleh baginda Nabi, karena perjuangannya terhadap Islam sungguh luar biasa. Maka dikuburkanlah di Jannatil Ma'la. Wallahu a'lam. Silakan. Makruh hukum berbicara, berwuduk sambil berbicara makruh hukum. Begitu juga mengunyah-ngunyah makanan. Awak makan gula karet, orang azan, dibuang gula karetnya, lu Nabi mani lah. Terasa rugi umpama nih. Padahal apa salahnya kita buang kan? Terasa rugi rasanya. Banyak yang sunnah tak kita lakukan, kumur-kumur tak kita lakukan, istinsyak tak kita lakukan. Wak kunyah aja gula karet tadi sambil berwuduk. Wuduk sah tapi makruh. Ya makruh, tidak dapat pahala kita dengan amalan yang kita lakukan dalam wuduk. Begitu. Termasuk berbicara ada nih. Jadi kita tunggu diam saja kita sebentar dulu, baru nanti kita jawab apa yang diucapkannya. Di dalam Hasyiah Bajuri, dalam Sulamut Taufiq tahu Hasyiah Bajuri, orang azan pun ketika kita berwuduk tetap kita lanjutkan wuduk kita. Nanti setelah berwuduk baru dianjurkan menjawab azan. Pas kita mulai berwuduk, orang pas pula azan. Setelah kita selesai berwuduk, orang selesai pula azan. Bagaimana caranya agar kita tetap mendapatkan pahala seperti orang yang menjawab azan? Jawablah azan setelah kita selesai berwuduk. Jadi maksudnya bagaimana? Azan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Begitu sunnahnya seperti itu. Jangan tak kita baca, rugi kita. Apalagi berbicara, azan saja tidak dianjurkan untuk menjawab ketika berwuduk, apalagi dengan pembicaraan sahabat atau saudara kita. Hadza wabillahi taufiq. Silakan. Masalah air wudu, saya dengar ada air mustaqmal dan tidak mustaqmal. Iya. Tidak ada air mustaqmal katanya. Iya, dalam mazhab Maliki, Imam Maliki mengatakan tak ada air musta'mal. Tapi dalam mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Hambali ada air musta'mal bekas yang sudah dipakai. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki air musta'mal tidak ada. Dengan dalil lagi bahawa Nabi pernah meminum air bekas daripada wuduknya para sahabat. Jadi wuduknya para sahabat ada kulah besar, sahabat memasukkan tangannya ke sana berwuduk. Memang masukkan tangan tapi kulahnya besar, kulah besar. Kolam lah begitu dia berwuduk. Setelah itu Nabi mendekati tempat itu. Anggapan para sahabat Nabi mendekati tempat itu tuh untuk berwuduk. Ternyata tidak, diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air tadi diminum. Sahabat kaget, "Ya Rasulullah, itu bukan untuk minum ya Rasulullah. Itu untuk wuduk ya Rasulullah." Bayangkanlah tetesan tangan orang apa segala macam di air itu. Apa kata Rasulullah? Aidil atharil aidil mu'minil barakah. Bekas tangannya orang mukmin itu berkah. Itu hadis itu sahih, nak dibuang ke mana hadis itu? Bekas tangan orang mukmin berkah. Kan orang mukmin semuanya yang berwuduk itu.
Orang-orang mukmin semuanya. Bekas tangannya itu berkah. Itu diambil oleh Rasulullah untuk minum. Itulah amalan orang-orang tua-tua kita dulu. Sisa minum kiai diminum. Itu nak isi tangan kiai itu tuh nah. Kalau isi tangan kiai itu tuh lebih barakah pula mungkin kan. Walaupun kiai itu menggaruk-garuk apa kuruk apa segala macam nah. Tapi memang dalam mazhabnya Imam Maliki tidak ada air mustamal. Silakan. Jadi yang di dalam gayung sedikit tadi termasuk Iya, kalau mazhab Maliki, kalau mazhab kita jelas mustamal, tak sah wudu. Hambali begitu juga. Tak sah. Ya dalam gayung kecil itu mustamal lah menurut kajian kita ya, dalam kajian mazhab kita mustamal. Maliki berarti boleh. Boleh. Dimasukkan. Boleh. Makanya dia ini ngajarkannya di Indonesia mazhab orang Syafi'i. Jadi tentu pandangan orang nih parah kali nih, kata orang tentu tak ada ilmu dalam berwuduk nih. Tak bermazhab tadi, itulah keliru jadinya. Silakan. Dalam meruduk yang menyuci tangan dari ujung jari ke ujung siku atau dari siku ke ujung jari? Itu sebenarnya tempat yang di dalam fikih-fikih tidak mesti harus disyaratkan tangan sampai ke siku. Tidak, di dalam fikih tidak begitu disyaratkan. Pokoknya ilal marafiq, karena kalimat ila ada sampai itu, banyak orang-orang menterjemahkan memang membasuh itu dari ujung jari sampai ke siku. Jadi kalau kita nak membasuh dari siku pula dulu baru ke ujung jari, bagaimana? Sah juga, karena itu membasuh tangan, begitu dia. Cuman paling afdalnya memang kita pastikan dulu dari sini ke siku, setelah itu barulah dari siku nanti basuhan kedua kita basuh dari tangan. Tapi tidak syarat wajib mutlak, tidak. Kalau dari siku dulu berarti tak sah wudu, tak juga. Cuman memang dianjurkan memang dari tangan kita salurkan ke bawah, kemudian barulah dari siku sampai ke tangan. Hadza wabillahi taufik. Sarapan sudah siap. Setelah solat sunat syuruk silakan menikmati sarapan. Apa sekarang sarapannya itu? Nampaknya nasi goreng nampak